أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya. Biar bagaimanapun ketetapan Nabi kita itu sholatul jama'ati tafdhulu sholatal fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Ini tidak bisa dirubah. Ini ketetapan Nabi. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Maka kalau ibu ketinggalan Fatihah saat berjamaah dengan suami, dikomunikasikan yang baik. Mas, ngapunten, panjenengan itu kalau sholat baca Fatihahnya kok cepet banget. Suaminya jawab, lah aku wis hafal kok Dik. Saya sudah hafal kok, ibaratnya merem ngantuk-ngantuk hafal. Bukan itu. Meski kita sudah sangat hafal Fatihah itu, ya, jarang orang Islam sing sregep sholat jarang lupa Fatihah. Meski terkadang ya kadang lupa. Namun sangat jarang. Kenapa? Karena hafalnya di lisan, sudah bukan di otak, sudah bukan di kepala. Hafalnya sudah di lisan sehingga mengalir begitu saja. Ada kok orang yang sholat subuh itu ngantuk-ngantuk itu tahiyat ya hafal. Itu karena adanya mumarosah, adanya at-ta'wid, karena terbiasa, terlatih terus. Makanya bukan hafalnya. Hafal terus bacanya diseret-seret. Mboten ngoten Mas. Karena di setiap bacaan Al-Fatihah kita dalam sholat itu dijawab oleh Allah. Nah, suamine ngeyel. Lah apa Gusti Allah ki nek aku maca cepet ora iso jawab. Ngeyel suaminya. Nah, makanya kalau suaminya itu harus bijaksana, apalagi jadi seorang imam. Imam itu harus bijaksana. Jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Kalau terlalu lama, dilihat jamaahnya, makmumnya. Maka imam itu ya, histau sawu sufufakum, sambil melihat makmum, bukan rutinitas formalitas untuk begitu. Ini ada imam ketika mengucap sawu sufufakum tidak melihat makmumnya, tapi sudah mengarah ke kiblat, sawu sufufakum. Begitu selesai sawu sufufakum langsung Allahu Akbar, makmumnya dorong siap. Shafnya belum lurus. Ada imam yang begitu. Padahal ya, imam itu salah satunya yang harus dilakukan mengatur shaf makmum. Yang belum rapat dirapatkan, yang belum lurus diluruskan. Sambil melihat makmum, tujuannya apa? Biar imam mengetahui, oh ternyata makmumnya itu ya, beraneka macam. Ada yang sudah sepuh, ada yang masih muda, ada yang sudah sepuh dan gerah, ada yang sholatnya duduk di kursi, ada yang tubuhnya bergetar terus. Itu makmum melihat, imam melihat makmum biar bijaksana. Oh ternyata begini. Nabi saja dulu ketika imam beliau itu mendengar suara tangisan anak kecil, beliau segera selesaikan. Artinya segera beliau itu pilih ayat-ayat yang pendek untuk segera diselesaikan sholatnya. Lah kita ndak. Imam bacanya panjang, lupa-lupa, ya, terbata-bata, ya, mungkin ada yang ya tak,
terbata-bata, tambah krungu cah cilik nangis, lali kabeh hafalane. Setelah selesai sholat, wong tuwane cah cilik sing diseneni, cah cilik sumeneh aja digawa ning masjid. Nabi loh dulu mendengar, kira-kira Nabi mendengar tangisan anak kecil itu di masjid atau di rumah? Di masjid, maka beliau segera selesaikan. Maka jadi imam harus bijak. Meski hafal 30 juz, kalau melihat makmumnya, oh ternyata lain-lain kondisinya, ya, maka tidak perlu surat panjang-panjang. Tidak perlu surat panjang-panjang. Sah tidaknya sholat itu bukan karena panjangnya surat. Kecuali kalau memang makmumnya itu misalkan itu jamaah di pondok tahfidz, makmumnya santri-santri, atau pas Ramadan itu taraweh di masjid ini sudah makluf, sudah familiar, sudah ma'ruf. Masjid ini itu 1 malam 1 juz. Lah kalau makmum sudah tahu masuk situ, ya ben dirasakne 1 malam 1 juz. Namun kalau di kita dilihat, dulu ada sahabat yang imam dengan bacaan panjang-panjang sampai kepada Nabi. Dipanggil, sahabat tadi mengira akan mendapat hadiah. Ternyata ditegur, dimarah, dinasehati oleh Nabi. Nah, di samping itu, imam juga jangan cepat, jangan terlalu cepat. Kalau tarawih itu kan musim itu. Sholat 23 rakaat 7 menit. Alhamdulillah, dolin, amin, terus langsung jentat-jentit. Itu sing sepuh ya mesake, rontok kabeh balunge. Kasihan. Maka di tengah-tengah antara itu. Nah, apalagi di setiap bacaan Fatihah ada jawabannya. Ya, dalam satu hadis qudsi Allah itu berfirman, qasamtus sholata. Aku membagi as-sholah. As-sholah di situ maksudnya Fatihah, karena Fatihah itu punya banyak nama. Salah satu nama dari Al-Fatihah adalah as-sholah. Qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi Fatihah antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Wali abdi ma sa'ala. Dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah. Kalau seorang hamba itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan menjawab, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah asna alayya abdi. Jika hambaku membaca ar-rahmanir rahim, maka ada jawaban dari Allah, asna alayya abdi. Hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, qala Allah majjadani abdi. Hambaku sedang mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah akan jawab, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Wa idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim, sampai selesai itu maka akan ada jawaban dari Allah, hadza li 'abdi, ini untuk hambaku. Maka jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat, jangan diseret-seret.
diminta pada suaminya komunikasikan yang baik. Ya. Jangan sampai tertinggal Fatihah. Kalau dalam sholat sir panjenengan tertinggal Fatihah sampai Ar-Rahmanir-Rahim, kok tadi imamnya sudah rukuk, jenengan jadi ngebut Ar-Rahmanir-Rahim, Allahu Akbar, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Nah, begitu hilang khusuknya, karena jenengan memahami bahwa la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab, tidak membaca Fatihah. Maka kalau tidak mendapati Fatihah, panjenengan memahami sebagaimana kita juga memahami demikian, kita nambah menyempurnakan. Ya, itu bisa dikomunikasikan, itu suaminya sendiri, gitu. Bisa dikomunikasikan.